Halo, selamat siang dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Selamat datang dalam pembelajaran Kapita Selekta Sumba. Baik pada hari ini atau pada minggu ini, kita sudah masuk pada pertemuan ketujuh. Kita akan bersama-sama membahas terkait dengan aspek sosial budaya dalam masyarakat Sumba. Ya, jadi kalau beberapa minggu yang lalu ya kita telah mempelajari terkait dengan leluhur orang Sumba, berbicara terkait dengan aspek sosial ekonomi dalam masyarakat Sumba, kemudian aspek pertanian, peternakan dan perikanan, dan pada hari ini kita akan khusus membahas terkait dengan aspek sosial budaya dalam masyarakat Sumba. Ya, jadi memang topik ini memang penting, bagaimana kita dapat memahami terkait dengan sistem nilai, kepercayaan, dan struktur sosial yang membentuk kehidupan masyarakat Sumba secara menyeluruh. Baik, teman-teman, pada bagian ini kita akan lihat bersama-sama ya terkait dengan CPMK dari mata kuliah Kapita Selekta Sumba. Yang pertama ini pada tema ataupun juga pertemuan kita hari ini terkait dengan aspek sosial budaya dalam masyarakat Sumba. Adapun CPMK-nya adalah yang pertama, di sini diharapkan mahasiswa itu mampu menghargai keanekaragaman budaya, agama, kepercayaan, serta pendapat atau temuan orang lain. Kemudian mahasiswa mampu menerapkan pemikiran yang logis kritis ya dalam konteks implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang ketiga, mampu menjelaskan isu-isu dalam kehidupan masyarakat di Pulau Sumba berdasarkan hasil-hasil dari penelitian ilmiah. Yang keempat, mampu menemukanali atau potensi sumber daya di Pulau Sumba sebagai bentuk kekayaan sekaligus potensi masalah yang dapat menghambat pembangunan berkelanjutan di Pulau Sumba. Ya, kemudian oke, baik teman-teman, kita akan masuk pada bagian ini ya terkait dengan aspek sosial budaya. Oke, sebenarnya apa nih aspek sosial budaya? Ya, di sini aspek sosial di budaya ini merupakan atau merujuk pada bagaimana manusia berinteraksi, membangun relasi dan membentuk struktur dalam masyarakat. Jadi ini termasuk di dalamnya sistem kekerabatan, ada stratifikasi sosial, peran gender, hingga pola kepemimpinan adat. Nah, kemudian kita bisa melihat di sini bagaimana dalam konteks Sumba, aspek sosial budaya tidak bisa dipisahkan dari kehidupan masyarakatnya. Sehingga kalau kita lihat ya, sistem kekerabatan di Sumba itu sangat erat kaitannya dengan identitas sosial orang Sumba gitu. Nah, begitu juga dengan praktik adat ya, seperti upacara kematian, pernikahan, dan kepercayaan terhadap marapu ini menjadi fondasi dalam kehidupan spiritual sekaligus sosial masyarakat. Nah, yang menarik teman-teman bahwa dalam masyarakat Sumba kita lihat bahwa hubungan sosial itu tidak hanya terjadi antar manusia, tetapi juga melibatkan hubungan dengan leluhur dan juga dengan alam. Nah, hal ini menunjukkan bahwa aspek sosial budaya di Sumba itu memiliki dimensi yang lebih luas dan kompleks dibandingkan dengan pengertian sosial budaya secara umum. Ya. Kemudian pada bagian ini kita akan melihat nanti tidak hanya Sumba atau mempelajari Sumba sebagai sebuah konteks dalam wilayah geografis, tetapi sebagai ruang hidup yang kaya akan makna, nilai, dan praktik budaya. Nah, kita juga akan melihat bagaimana masyarakat Sumba dalam mempertahankan identitasnya di tengah perubahan zaman serta bagaimana dinamika sosial budaya terus berkembang. Oke, selanjutnya teman-teman, pada poin ini kita akan bersama-sama membahas terkait dengan 3 hal utama yang berkaitan dengan identitas budaya Sumba. Ya, kalau kita lihat berdasarkan literatur yang ada 3 hal yang menjadi
identitas budaya Sumba, yaitu yang pertama itu tatanan berdasarkan keyakinan beragama atau marapu, yang kedua tatanan berdasarkan tempat kediaman atau paraingu, dan tatanan berdasarkan ikatan kekeluargaan atau kabihu. Ya, kalau kita tahu ya, yang paling pertama di sini tatanan berdasarkan keyakinan beragama atau marapu, ya kita tahu sendiri ya, marapu merupakan inti dari kehidupan masyarakat Sumba. Jadi marapu itu bukan hanya sekedar sebagai sistem kepercayaan, tetapi juga kerangka nilai yang mengatur hubungan manusia dengan leluhur, dengan alam, dan juga merupakan kekuatan ilahi. Ya, melalui marapu biasanya masyarakat Sumba dapat memahami asal-usul kehidupan, makna kematian, serta bagaimana menjaga keseimbangan antara dunia nyata dan dunia roh. Jadi nilai-nilai ini kemudian yang mempengaruhi hampir seluruh aspek kehidupan sosial dan budaya orang Sumba. Kemudian kita melihat terkait dengan tatanan berdasarkan kediaman atau paraingo ya. Jadi dalam konteks ini atau dalam konteks Sumba, paraingo itu bukan sekedar tempat tinggal atau kampung dalam arti fisik, tapi lebih daripada itu paraingo ini adalah seperti ruang sosial, budaya, dan spiritual yang menjadi pusat kehidupan masyarakat. Nah, kalau kita lihat juga biasanya paraingo ini dia terletak di wilayah yang tinggi atau strategis, dan di dalamnya terdapat rumah-rumah adat yang tersusun mengelilingi ruang terbuka. Jadi di pusat paraingo seringkali terdapat beberapa elemen penting ya, seperti kubur batu leluhur ya, kalau kita biasa lihat itu ya, yang menunjukkan bahwa kehidupan masyarakat Sumba itu selalu terhubung dengan nenek moyangnya. Kemudian pada tatanan yang ketiga berdasarkan ikatan kekeluargaan atau kabihu ya. Ya, di sini dalam masyarakat Sumba juga identitas seseorang itu tidak berdiri sendiri ya sebagai individu, melainkan selalu melekat pada kabihu ya. Ya, yaitu kelompok kekerabatan atau klan yang diturunkan secara genealogis dari nenek moyang yang sama. Ya, seperti kita tahu ya, kalau kabihu itu dia bukan hanya sekedar sebagai keluarga inti, tetapi juga mencakup keluarga besar yang memiliki hubungan darah dan garis keturunan yang sama. Nah, biasanya juga keanggotaan dalam kabihu ini bersifat turun-temurun dan biasanya mengikuti garis tertentu ya, yang dalam banyak konteks kalau di Sumba cenderung garis patrilineal atau berdasarkan garis ayah. Ya, biasanya melalui kabihu seseorang itu dapat memperoleh pertama identitas sosialnya, hak dan kewajiban adat, serta posisi di dalam masyarakat. Oke, baik teman-teman, kita lanjut ya. Pada bagian ini tadi seperti yang sudah saya jelaskan ya, bahwa ada 3 hal penting yang menjadi identitas orang Sumba ya, yaitu yang pertama marapu, kemudian paraingo, dan kabihu yang sudah seperti dijelaskan tadi. Nah, pada materi kali ini saya akan lebih menekankan karena aspek sosial budaya ini kompleks ya, cukup besar. Jadi pada penekanan pada materi hari ini akan saya lebih memfokuskan kepada marapu, atau jadi kalau kita lihat aspek sosial budaya tapi lebih melihatnya kepada agama atau kepercayaan, yaitu marapu. Ya, jadi kita juga tahu sendiri ya, sebagai orang Sumba, marapu ini bukan hanya sekedar sebagai sistem kepercayaan spiritual ya, tapi juga merupakan fondasi sosial budaya masyarakat Sumba. Sudah seperti menjadi identitas masyarakat Sumba, yang artinya kita melihat bahwa marapu tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan dunia roh dan leluhur, tetapi juga mengatur hubungan antar manusia dalam kehidupan sehari-hari ya. Misalnya kalau kita lihat ya, dalam sistem kekerabatan ya, posisi seseorang dalam keluarga dan masyarakat itu sering kali ditentukan oleh aturan adat yang berakar pada nilai-nilai marapu. Ya, kalau kita lihat sendiri ya, misalnya contoh dalam praktik perkawinan, terdapat berbagai tahapan adat yang bukan sekedar tradisi, tetapi juga memiliki makna spiritual dan sosial yang cukup dalam. Nah, begitu juga teman-teman,
dalam upacara kematian. Marapu juga menjadi salah satu ritual paling penting dalam masyarakat Sumba ya. Jadi upacara ini tidak hanya berfungsi sebagai penghormatan kepada orang yang meninggal, tetapi juga sebagai cara menjaga keseimbangan ya antara dunia manusia dan juga dunia roh sesuai dengan keyakinan Marapu. Nah, selain itu juga Marapu juga mempengaruhi cara masyarakat memandang alam ya. Alam tidak dilihat sebagai objek yang bebas untuk dieksploitasi, tetapi bagian dari tatanan kosmis yang sakral dan juga itu harus dijaga keseimbangannya. Sehingga dengan demikian, ketika kita berbicara tadi ya dalam aspek sosial budaya di Sumba, ya kita tidak bisa memisahkan ini dari Marapu ya. Karena Marapu ini menjadi kerangka berpikir, sistem nilai, sekaligus juga sebagai pedoman hidup yang membentuk identitas masyarakat Sumba. Nah, selanjutnya teman-teman kita melihat di sini ya, ini kita melihat Marapu dalam tinjauan literatur ya. Ya, jadi seperti yang sudah saya jelaskan tadi bahwa kepercayaan Marapu ini merupakan akar dari sistem sosial, politik dan budaya orang Sumba ya. Jadi kehadiran Marapu juga ini sebagai kepercayaan leluhur ini sudah ada sebelum masuknya agama-agama besar ya. Dan hal ini kita lihat bahwa Marapu ini menjadi dasar jadi jati diri atau identitas masyarakat Sumba. Dan kita juga telah bersama-sama mengikuti tadi bahwa kita melihat bahwa Marapu itu tidak hanya sekedar sebagai agama, tetapi sebagai sistem kehidupan sosial budaya masyarakat Sumba. Nah, selanjutnya kita melihat ada beberapa ahli ya, pandangan para ahli terkait dengan apa itu Marapu ya. Saya mengutip salah satu ini ada dua pandangan para ahli ya. Ya, L. Ofli dan Yewangom. Di sini mengatakan Ofli mengatakan bahwa masyarakat itu Marapu itu berasal dari dua kata yaitu ma dan rapu ya. Ma atau yang disebut dengan yang, dan rapu itu artinya dihormati, disembah atau didewakan. Jadi Marapu ini merujuk pada arti sesuatu yang dihormati, disembah atau didewakan. Nah, kemudian menurut pandangan dari Bapak Andreas Sewango mengatakan Marapu itu dari kata ma yang artinya yang dan rapu yang berartinya tersembunyi. Ya, jadi Marapu itu sama dengan mera yang serupa atau apu nenek moyang. Jadi masyarakat Sumba memang biasa menyebut nenek moyang mereka dengan sebutan Marapu. Nah, selanjutnya Marapu dalam kategori agama arkais, alam dan primitif ya. Di sini juga kita perlu melihat bersama ya, biasanya dalam kajian antropologi agama kita juga sering menemukan bahwa kepercayaan seperti Marapu ini dia dikategorikan sebagai agama arkais atau juga bisa disebut sebagai agama alam. Bahkan dalam literatur yang lebih lama itu disebut sebagai agama primitif. Namun di sini juga penting untuk kita pahami bahwa istilah-istilah ini bukan dalam artian tanpa konteks ya. Kita juga perlu melihatnya secara kritis dan akademik, bukan sekedar menerima label tersebut begitu saja. Nah, kita lihat pertama yang agama arkais ya. Ya, jadi Marapu ini disebut sebagai agama arkais, yaitu di mana ada pengkultusan terhadap arwah leluhur ya, kepercayaan terhadap roh halus, dan ada fetisisme atau pemujaan terhadap benda-benda keramat. Nah, arkais di sini teman-teman tidak berarti sesuatu yang kuno atau tertinggal ya, melainkan menunjukkan bahwa Marapu ini memiliki akar historis yang panjang dan kuat ya. Ya, karena Marapu ini merupakan sistem kepercayaan yang telah ada sejak lama dan diwariskan secara turun-temurun. Kemudian Marapu juga ini disebut sebagai agama alam ya, karena Marapu memiliki hubungan yang sangat erat dengan lingkungan. Nah, dalam kepercayaan ini biasanya mereka itu melihat alam itu dipandang sebagai sesuatu yang sakral. Dan kalau kita lihat juga ya dalam konsep Marapu, manusia itu harus hidup selaras dengan alam.
dan berbagai ritual itu yang sering berkaitan dengan siklus alam seperti musim, tanah, dan kehidupan. Nah, ini juga menunjukkan bahwa Marapu itu tidak ada pemisahan tegas antara manusia, alam, dan dunia spiritual. Nah, kemudian yang di sini selanjutnya kita lihat Marapu sebagai agama primitif ya. Ini merupakan istilah yang sudah cukup lama ya. Ya, ini biasanya istilah agama primitif ini banyak digunakan dalam literatur antropologi lama untuk menyebut kepercayaan tradisional ya. Nah, di sini kalau kita sebut dengan agama primitif itu merujuk kepada animisme dan pemujaan terhadap leluhur. Jadi, kita tahu bersama bahwa animisme adalah kepercayaan terhadap roh, di mana setiap makhluk hidup dan benda mati itu dianggap mempunyai atau memiliki roh. Selanjutnya, teman-teman, kita akan melihat pada bagian ini yaitu Marapu dalam kosmologi masyarakat Sumba ya. Ya, jadi pada bagian ini kita akan memahami Marapu dalam perspektif kosmologi masyarakat Sumba, yaitu bagaimana masyarakat Sumba memandang struktur alam semesta dan posisi manusia di dalamnya. Nah, pertama-tama kita lihat apa itu kosmologi ya. Jadi dalam kajian antropologi, kosmologi adalah cara suatu masyarakat memahami terkait dengan asal-usul, struktur, dan keteraturan alam semesta ya, termasuk di dalamnya hubungan antara manusia, alam, dan dunia spiritual. Nah, kalau kita melihat ya dalam kosmologi masyarakat Sumba, ya istilahnya Marapu dan kosmologi dalam kosmologi Marapu, alam semesta ini terbagi menjadi 3 dunia utama, yaitu ada dunia atas atau langit ya, di mana dunia ini merupakan tempat kekuatan ilahi tertinggi ya. Ini sering dikaitkan dengan sumber kehidupan dan asal usul segala sesuatu ya, atau yang kita sebut tempat tinggal Marapu atau roh leluhur ya. Dan ini juga merupakan wilayah sakral tertinggi ya, tempat bersemayam Hupu Ina, Hupu Ama. Kemudian yang kedua itu adalah dunia tengah atau dunia manusia atau disebut dengan bumi. Ya, dunia tempat di mana manusia hidup, bekerja, dan menjalankan kehidupan sosial budaya sehari-hari ya. Ini seperti kita lihat ada ruang keluarga, ruang interaksi sosial, dan juga ritual. Kemudian yang ketiga itu dunia bawah atau bawah bumi atau disebut juga dengan dunia roh atau leluhur. Ya, jadi di sini merupakan dunia tempat roh leluhur berada setelah kematian. Jadi dalam Marapu, biasanya leluhur itu tidak benar-benar pergi, tetapi mereka tetap hadir dan berperan dalam kehidupan manusia. Ya, jadi kalau kita melihat bahwa ketika dunia ini dalam kosmologi masyarakat Sumba itu tidak dapat terpisah secara mutlak ya, melainkan ini saling berhubungan dan saling berinteraksi. Nah, tadi teman-teman kalau kita sudah melihat terkait dengan kosmologi masyarakat Sumba ya, terbagi atas 3 bagian tadi ya. Tadi kita melihat pada gambar ini ya, ini gambar ini merupakan gambar ya bangunan rumah adat orang Sumba ya. Ya, kita lihat di sini ada terdiri atas 3 lapisan ya, A, B, dan C di sini ya. Kalau kita melihat di sini ya. Jadi di sini kalau kita lihat bahwa bangunan rumah adat Sumba itu bukan hanya berfungsi sebagai tempat tinggal ya, tetapi juga memiliki makna sosial, budaya, dan kosmologis yang sangat dalam. Ya, biasanya kalau kita lihat rumah adat Sumba itu dikenal dengan atapnya yang tinggi menjulang atau yang sering disebut sebagai umam batangu atau rumah menara. Jadi bentuk ini bukan kita lihat sebagai hanya sekedar estetika, tetapi melainkan mencerminkan cara pandang masyarakat Sumba terhadap alam semesta, khususnya dalam kepercayaan Marapu ya. Kalau kita melihat ada 3 bagian di sini, 3 bagian utama rumah adat Sumba ya. Jadi secara umum struktur rumah adat Sumba itu terbagi ada 3 bagian ya, yang masing-masing ini memiliki fungsi dan makna secara simbolik. Ya, yang pertama ini bagian atas yang kita sebut dengan menara atau loteng tinggi. Ya, jadi bagian ini merupakan ruang paling sakral dalam rumah ya. Biasanya ini digunakan untuk menyimpan benda-benda pusaka ataupun juga dianggap sebagai tempat bersemayamnya roh leluhur atau Marapu.
dan melambangkan dunia atas atau langit dalam kosmologi. Dan biasanya juga kalau dalam budaya Sumba biasanya bagian atas atau menara ini biasanya tempat penyimpanan benda-benda atau hasil-hasil dari ketika misalnya masyarakat Sumba ketika mereka panen, biasanya hasil panen yang utama itu dipersembahkan kepada Marapu, dan itu disimpannya pada bagian atas ini atau menara loteng. Kemudian pada bagian tengah atau ruang hidup manusia, ini adalah ruang utama tempat aktivitas sehari-hari berlangsung ya, tempat berkumpul keluarga, kemudian juga tempat memasak, tempat berinteraksi, kemudian menjadi pusat kehidupan sosial dalam rumah. Jadi bagian ini yang kita lihat melambangkan dunia manusia ataupun juga menjadi tempat kehidupan berlangsung. Nah, yang ketiga itu adalah bagian yang paling bawah itu atau kolong rumah. Bagian paling bawah ini biasanya digunakan untuk mereka memelihara hewan ternak ya, masih ada di kampung-kampung tertentu. Biasanya di bawah itu mereka tempat memelihara hewan ternak, tempat menyimpan alat-alat pertanian atau kebutuhan praktis lainnya. Jadi secara simbolik bagian ini sering dikaitkan dengan dunia bawah atau aspek paling dasar dari kehidupan manusia dalam masyarakat Sumba. Jadi kalau kita lihat ya, rumah itu bagi orang Sumba itu bukan hanya tempat tinggal, tetapi juga representasi alam semesta dalam skala kecil. Nah, selanjutnya juga kalau yang kita pelajari bahwa rumah adat Sumba atau Umam Batango atau yang kita sebut dengan rumah menara ini merupakan representasi konkret dari kosmologi Marapu ya, di mana kita lihat struktur vertikal rumah itu mencerminkan pembagian alam semesta menjadi seperti yang kita pelajari tadi, terdiri atas, dunia tengah, dan bawah. Jadi dengan demikian bagi masyarakat Sumba ya, rumah itu bukan hanya ruang fisik, tetapi juga ruang spiritual yang menghubungkan manusia dengan leluhur dan alam ya. Oke, pada bagian ini teman-teman kita akan mempelajari terkait dengan simbol kepercayaan pada agama Marapu ya. Ya, jadi dalam masyarakat Sumba bagian ini juga merupakan hal yang penting ya dalam memahami kehidupan spiritual dan sosial budaya masyarakat Sumba. Ya, biasanya dalam kajian antropologi juga simbol itu adalah sesuatu yang mewakili makna tertentu, baik itu benda, tindakan, maupun ruang yang dipahami bersama oleh suatu masyarakat. Ya, jadi dalam konteks Marapu, simbol bukan sekedar tanda, tetapi menjadi media komunikasi antara manusia, leluhur, dan kekuatan ilahi. Nah, biasanya masyarakat Sumba yang penganut Marapu untuk menghormati para Marapu, biasanya mereka membuat berbagai macam simbol ya, seperti tombak, benda-benda dari emas, ada gong, gading, manik-manik, dan benda-benda khusus lainnya. Jadi benda-benda ini dianggap sebagai objek fetis, artinya sesuatu yang dikeramatkan dan tidak sembarang orang yang dapat menyentuhnya. Dan kemudian juga masyarakat Sumba percaya bahwa melalui benda-benda tersebut Marapu itu hadir memberikan pertolongan. Jadi benda-benda ini dapat dikatakan sebagai media ya, sebagai media untuk mereka dapat saling terhubung, antara manusia dapat terhubung dengan Yang Maha Kuasa. Nah, selanjutnya kita melihat bahwa keberadaan Marapu ini juga dapat dikatakan telah menggantikan peran Tuhan dalam kehidupan masyarakat Sumba. Jadi peran Marapu itu dapat diungkapkan dengan kata-kata Lindi Papa Kalangu, Ketu Papa Jolangu. Mohon maaf ya kalau ada kesalahan dalam penyebutannya. Ya, ini artinya tivian yang digalang atau kait yang dijulurkan. Ya, ini sebagai perantara antara manusia dengan Tuhan. Jadi rumah pemujaan, ya, simbol-simbol tadi yang dibuat seperti rumah pemujaan, tugu pemujaan, dan benda-benda khusus itu dibuat sebagai media pemujaan terhadap arwah leluhur. Ya, jadi
benda-benda ini atau benda-benda pemujaan ini penting untuk meyakinkan para pemeluk agama Marapu bahwa arwah leluhur itu betul-betul berada di dekat mereka, mengawasi segala perilaku dan menerima persembahan serta doa-doa keselamatan yang dipanjatkan. Di sini teman-teman kita akan melihat Marapu sebagai sistem pengetahuan dan etika hidup ya. Ya, jadi pada bagian ini kita akan melihat Marapu bukan hanya sebagai kepercayaan spiritual, tetapi juga sebagai sistem pengetahuan sekaligus pedoman etika hidup bagi masyarakat Sumba. Ya, seringkali kalau kita lihat ya, kepercayaan lokal itu atau kepercayaan Marapu itu dipahami hanya sebatas pada ritual atau tradisi. Namun sebenarnya dalam konteks Marapu, kita perlu melihat lebih dalam bahwa Marapu itu dia tidak hanya sekedar sebagai ritual atau tradisi, tapi mengandung cara berpikir, cara mengetahui, dan cara bertindak yang terstruktur dan diwariskan secara turun-temurun ya. Jadi nanti kita akan bersama-sama mempelajari terkait dengan 4 pilar etika Marapu ya. Nah, pada bagian ini teman-teman kita akan bersama-sama mempelajari terkait dengan 4 pilar etika Marapu. Ya, jadi di sini ada 4 prinsip ya, 4 prinsip utama dalam sistem kehidupan Marapu, yaitu ada Nuku, Hara, Huri, dan Pangerangu ya. Keempatnya ini bukan sekedar norma adat, tetapi merupakan kerangka etika, hukum, dan kosmologi yang menyatukan kehidupan masyarakat Sumba. Ya, dari sini yang pertama kita lihat Nuku atau hukum sakral dan kosmik, kemudian Hara yang berhubungan dengan tata cara hidup dan relasi sosial, Huri yang berhubungan dengan keadilan dan distribusi sosial, dan Pangerangu yang berhubungan dengan teladan moral dan etika hidup ya. Jadi keempatnya ini membentuk sistem etika yang holistik dan saling integrasi ya. Oke, baik teman-teman ya, jadi tadi karena kita sudah bicara terkait dengan 4 pilar etika Marapu, di sini saya akan membahasnya. Yang pertama yaitu Nuku atau disebut dengan hukum sakral dan kosmik. Ya, biasanya Nuku ini berhubungan dengan hukum yang berkaitan dengan pengakuan terhadap sang pencipta ya, itu Ina atau Ama ya. Jadi kita lihat bahwa Nuku ini bukan sekedar hukum sosial, tetapi dia merupakan hukum kosmik ya, karena dalam kepercayaan Marapu ini berasal dari tatanan ilahi atau Marapu. Kemudian Nuku juga disebut dengan hukum adat yang mengatur relasi manusia, dan hukum moral yang menentukan benar atau salah, sehingga Nuku ini biasanya disebut dengan hukum sakral ya. Jadi Nuku ini biasanya tidak tertulis tetapi diwariskan secara lisan dan memiliki kekuatan mengikat secara spiritual. Ya, misalnya contoh ya, ada beberapa larangan, misalnya tidak boleh berbicara sembarangan di tempat-tempat yang dianggap sakral, atau misalnya tidak boleh melanggar aturan perkawinan adat, atau tidak boleh mengabaikan ritual leluhur. Ya, jadi Nuku ini dalam masyarakat Marapu ya, ini aturan ini dianggap berasal dari leluhur ya, sehingga ketika terjadi pelanggaran itu bukan hanya kesalahan sosial, tetapi juga itu merupakan pelanggaran kosmik, sehingga dengan itu ada konsekuensi yang dapat dalam kepercayaan Marapu itu yang bisa dipercaya itu ketika melanggar dapat membawa sakit, kemalangan, dan juga kegagalan panen. Ya, tadi ini dengan berhubungan dengan karakteristik ya dari Nuku ya. Tadi sudah seperti yang saya jelaskan bahwa Nuku atau hukum yang tidak tertulis tapi diwariskan secara lisan, bersifat mengikat secara spiritual. Jadi ketika ada pelanggaran berarti di situ juga ada konsekuensi mistisnya. Kemudian juga Nuku ini dijaga oleh tetua adat sebagai representasi dari leluhur. Selanjutnya yang kedua itu adalah Hara atau tata cara hidup dan relasi sosial ya. Mohon maaf di sini saya lupa tadi menghapus ya. Seharusnya di sini yang kedua ya, yaitu Hara atau tata cara hidup dan relasi sosial. Ya, jadi Hara ini
dia berhubungan dengan tata cara hidup manusia, termasuk aturan perkawinan dan kehidupan sosial. Ya, biasanya hara ini mengatur terkait dengan sistem perkawinan, misalnya di sini belis, relasi antar kabihu, kemudian struktur relasi sosial. Di sini berbicara terkait siapa yang berbicara, siapa yang memimpin, kemudian berhubungan dengan etika keseharian yang berhubungan dengan sopan santun, peran gender, dan juga lain-lain ya. Nah, selanjutnya yang ketiga itu adalah huri atau keadilan dan distribusi sosial ya. Ya, jadi kalau huri ini berkaitan dengan keadilan dalam pemenuhan kehidupan hidup yang berhubungan dengan pangan, sandang, papan ya. Dan huri juga ini mencerminkan terkait dengan ada beberapa nilai, yaitu ada keadilan distributif, yaitu pembagian hasil secara adil, kemudian ada solidaritas komunal, dan juga tanggung jawab kolektif ya. Biasanya contohnya akan terlihat dalam praktik gotong royong dan pembagian hasil atau dalam upacara adat. Ya, tadi seperti ya yang sudah saya jelaskan ya, bahwa huri ini sejalan dengan konsep distributive justice ya. Ya, contoh nyatanya misalnya seperti pembagian daging dalam upacara adat atau gotong royong dalam pembangunan rumah. Kemudian juga contohnya dalam bantuan dalam ritual besar, misalnya dalam acara kematian atau pernikahan. Ya, jadi hal ini sebenarnya kita menunjukkan bahwa huri ini sebenarnya dia menolak konsep individualisme ya. Kemudian hal ini juga menunjukkan bahwa Marapu ini sudah memiliki konsep keadilan sosial sebelum teori-teori barat itu berkembang ya. Ini kita bisa lihat dari 4 pilar etika Marapu ya, yang termasuk di dalamnya itu adalah huri. Nah, selanjutnya yang keempat di sini itu adalah pangerangu atau teladan moral dan etika hidup ya. Jadi pangerangu ini menekankan pentingnya keteladanan dalam kehidupan moral. Jadi ini sama dengan suatu teladan dalam kehidupan terhadap sesama manusia, dan teladan ini berkaitan dengan perilaku baik yang harus ditunjuk seseorang kepada orang lain, terutama dari orang tua atau dari yang tua kepada yang lebih muda ya. Jadi ciri khas dari etika ini adalah nilai itu diajarkan melalui tindakan ya, bukan hanya kata-kata. Kemudian leluhur dan orang tua itu biasanya menjadi role model ya, atau model utama. Kemudian moralitas itu bersifat kolektif, bukan individual ya. Jadi dalam konsep kalau filsafat moral ya, biasanya pengerangu ini dia sejalan dengan konsep virtue ethics atau kita bilang dengan etika kebajikan ya. Jadi kita juga dapat melihat di sini bahwa pengerangu itu sama dengan istilahnya sistem pendidikan moral tradisional. Kemudian ini pengerangu ini berbasis keteladanan, jadi bukan teori ya, seperti yang telah saya sebutkan bahwa pengerangu ini dia dapat disebut juga dengan virtue ethics atau etika kebajikan ya. Jadi kita melihat bahwa pengerangu ini agak sedikit berbeda ya dengan konsep pendidikan modern yang berbasis teks. Tapi pengerangu ini dia lebih menekankan pada istilahnya dengan menjadi baik daripada mengetahui yang baik begitu. Nah, teman-teman, kalau kita melihat tadi terkait dengan 4 pilar etika Marapu ya, kalau saya lihat di sini terkait dengan keempat pilar ini menunjukkan bahwa Marapu itu adalah sebuah sistem yang menyeluruh ya. Ya, jadi di sini dia tuh mencakup terkait dengan ya tadi yang kita katakan ya, ada nuku atau hukum, kemudian hara, kemudian huri, dan juga pangerangu ya. Jadi konsepnya ini, nuku ini fungsinya itu sebagai fondasi hukum dan kebenaran, hara ini sebagai fungsinya sebagai tata kehidupan sosial, huri ini fungsinya sebagai keadilan ekonomi dan solidaritas, dan pangerangu ini sebagai
pembentukan karakter moral. Jadi dengan demikian kita melihat di sini bahwa merapu itu merupakan sistem peradaban yang utuh ya, sehingga melalui nuku, hara, huri, dan pangerangu, merapu ini membangun suatu sistem etika yang tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga menata keadilan, kehidupan sosial, dan karakter manusia secara menyeluruh. Ya. Nah, selanjutnya teman-teman, setelah kita mempelajari terkait dengan konsep marapu nih ya, di sini kita dapat melihat pada bagian kesimpulan bahwa konsep marapu itu sebagai identitas orang Sumba itu bukan sekedar sebagai sistem kepercayaan ya, tetapi merupakan dasar kehidupan yang membentuk cara berpikir, bertindak, dan berelasi dengan sesama, dengan alam, serta leluhur. Kemudian juga kalau kita bicara terkait dengan aspek sosial budaya khususnya marapu ini, kita melihat bahwa marapu sebagai identitas orang Sumba ini di tengah arus globalisasi ya, yang membawa perubahan nilai, gaya hidup, dan pola pikir. Marapu ini juga menghadapi tantangan besar ya, yaitu berupa pergeseran identitas, kemudian melemahnya praktik adat, serta tekanan dari budaya luar ya. Namun dari pembelajaran ini juga kita dapat simpulkan bahwa marapu itu tetap memiliki peran penting ya sebagai penjaga identitas sebagai sumber kearifan lokal dan juga dasar dari kehidupan sosial ya. Banyak hal yang teman-teman yang kita sudah sama-sama pelajari ya. Jadi merapu itu tidak hanya sekedar sebagai sebuah simbol atau agama ya, tetapi juga sebagai identitas orang Sumba yang mengatur terkait dengan sistem sosial, budaya, ya, ekonomi ya masyarakat Sumba. Sehingga kita melihat bahwa nilai-nilai seperti penghormatan terhadap leluhur, ada dalam marapu itu ada nilai-nilai terkait dengan keseimbangan dengan alam, solidaritas sosial, dan makna spiritual kehidupan ini menjadi kekuatan yang relevan untuk menghadapi perubahan zaman ya. Demikian teman-teman terkait dengan presentasi saya ya terkait dengan aspek sosial budaya dalam masyarakat Sumba ya. Jadi khususnya saya lebih menekankan kepada konsep kepercayaan yaitu marapu ya. Semoga pembelajaran kita mengenai aspek sosial budaya dalam masyarakat Sumba ini dapat memperkaya ya pengetahuan kita terkait dengan budaya khususnya marapu, dan juga semoga materi ini dapat memperluas pemahaman kita tentang keberagaman budaya di Indonesia dan bagaimana juga menghormati terkait dengan nilai-nilai budaya kita. Sekian presentasi dari saya, semoga materi ini bermanfaat untuk teman-teman sekalian, dan selanjutnya teman-teman dapat melanjutkan untuk berdiskusi. Terima kasih, selamat siang, dan shalom untuk kita sekalian.